Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Yulia. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Wasid. Oke. Pak Wasid, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Yulia. Sehat-sehat. Bu Yulia nanti jam 10 akan ada coaching dengan tulis ya? Iya Pak, hari ini. Baik, Bu Yulia, kehadiran saya pada hari ini adalah untuk memberikan dukungan kepada Bu Yulia terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti. Maka dari itu saya ingin mengamati proses coaching yang akan Bu Yulia lakukan bersama Bulis nanti. Nah, apakah Bu Yulia sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Ya, insya Allah saya sudah siap Pak, dan saya juga berterima kasih kepada Pak Wasid yang sudah bersedia menjadi pengamat saya dalam melakukan coaching bersama dengan Bulis nanti. Oke, baiklah Bu. Sebelum mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Nanti saya juga akan bertanya kepada Bu Yulia. Pertama-tama saya akan jelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Ya, baik Pak. Jadi poin yang akan saya amati ketika nanti Bu Yulia melakukan coaching yang pertama adalah mengenai keterkaitan dengan alur tirta, Bu. Iya. Ya, apakah sudah ada tirta atau belum? Kemudian alur tirta dari kan ada tujuan, kemudian ada identifikasi, ada rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Ya, nah, kemudian lebih daripada itu, selama percakapan pada saat coaching Bu Yulia, ternyata ada yang namanya yaitu bentuk suatu kemitraan. Nah, dari kemitraan tadi dengan coaching kemudian menggali potensi coaching itu dengan proses yang kreatif. Itu bertujuan untuk memaksimalkan potensinya ya Bu ya. Iya. Baik, selanjutnya kompetensi inti dalam konsep ini yang perlu diperhatikan ialah ada 3 hal Bu, yaitu ketika Bu Yulia nanti mendengarkan secara aktif, kehadiran penuh atau present. Yang ketiga adalah membuat atau memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, ketika Bu Yulia nanti memberikan pertanyaan berbobot, itu perlu menggunakan teknik rasa, Bu. Yaitu yang pertama R-nya adalah receive, A, summarize, dan yang terakhir adalah apresiatif ya Bu ya. Iya, baik. Ketika nanti coach Ibu memberikan pernyataan yang terbuka, Bu Yulia bisa merangkumnya, kemudian Bu Yulia bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan maupun permasalahan dari coach, dan Ibu dapat memberikan apresiasi kepada coach Ibu. Apakah sudah jelas dalam rubrik penilaiannya, Bu? Ya, sudah Pak. Ini sih Pak, saya rencananya juga akan melaksanakan coaching ini nanti sesuai dengan alur tirta. Jadi saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching saya nanti. Dan saya rasa saya sudah jelas dengan rubrik yang Bapak sampaikan. Selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu ya. Pertama, untuk kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti, Bu? Ya, yang pastinya ini sih Pak, saya ingin mendengarkan dengan aktif, kemudian yang pastinya saya juga ingin melaksanakan coaching ini nanti lebih fokus juga dengan coach saya, dan pastinya juga saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira Bu Yulia, dari ketiga kompetensi yang Ibu kembangkan tadi, itu bagian mana yang secara spesifik Ibu ingin saya observasi, Bu? Mungkin yang ini sih Pak, memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga yang pastinya mendengarkan dengan aktif, yang pastinya yang di situ. Berarti fokus pada kompetensi coaching yang Ibu ingin saya observasi yaitu ketika mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Betul Pak. Nah, kemudian seperti apa Bu untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan pada saat sesi coaching nanti? Ya, pertama saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar. Jadi yang saya inginkan, saya lebih banyak fokus dengan pembicaraan coach saya sebagai pendengar yang baik juga, dan nanti
yang akhirnya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar gitu. Oke, baik Bu. Demikian untuk kegiatan observasi kita kali ini. Terima kasih sudah Bu Yulia sudah menjabarkan semua begitu rinci dari kompetensi yang ingin Ibu capai, yang ingin saya observasi. Selanjutnya silahkan Ibu nanti melaksanakan kegiatan coaching bersama dengan Bu Lis, ya Bu ya. Baik. Nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, kita ketemu lagi untuk berbincang tentang hasil daripada proses ketika Bu Yulia dan Bu Lis melakukan coaching. Ya, baik Pak. Dan terima kasih juga saya ucapkan buat Pak Wasid karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching hari ini. Oke, siap. Selamat pagi Bu Lis. Assalamualaikum, apa kabar hari ini? Selamat pagi Bu Yulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya hari ini baik-baik saja. Terima kasih. Bagaimana dengan Bu Yulia kabarnya? Ya, alhamdulillah saya baik-baik saja Bu Lis dan terima kasih juga. Nah, di sesi coaching kali ini Bu Lis, kira-kira apa yang ingin Bu Lis capai dalam sesi ini? Ya, begini Bu Yulia, saya itu merasa tidak suka dan tidak nyaman ketika saya sudah mengajar, tiba-tiba ada murid yang datang terlambat. Saya harap atau yang saya inginkan semua murid itu bisa tertib, begitu Bu Yulia. Oke, baik Bu Lis. Nah, tujuan Bu Lis bagus ya. Sebelum kita mulai nih Bu Lis, saya ingin bertanya tentang tujuan jangka panjang yang Bu Lis ingin capai dalam pembelajaran yang ideal. Iya, yang ingin saya capai dalam pembelajaran yang ideal itu saya ingin semua siswa saya tertib, datang dan mengikuti pelajaran saya dengan baik. Kira-kira bagaimana ya Bu Yulia saya bisa mengatasi masalah ini? Ya, bagus sekali Bu Lis. Nah, mari kita mulai dengan model Tirta ya Bu ya. Tahap pertama yaitu tujuan. Nah, saya mau tanya dulu apa tujuan spesifik Bu Lis agar murid bisa tertib datang dan mengikuti pembelajaran? Ya, ketika semua murid datang dengan tertib itu atau tidak ada yang terlambat, saya meyakini kalau tujuan pembelajaran saya itu akan mudah tercapai. Oke, baik Bu Lis. Nah, untuk tahap selanjutnya Bu Lis saya ingin mengidentifikasi ya faktor apa saja yang kira-kira menghambat cara mengajar Bu Lis saat ini. Oh iya, saya sering terganggu oleh murid yang datang terlambat. Ketika saya sudah mulai pembelajaran, tiba-tiba ada siswa yang baru datang. Nah, saya pikir tidak hanya saya saja yang merasa kurang nyaman. Pastilah murid-murid yang datangnya tidak terlambat itu juga akan merasa terganggu. Seperti itu Bu Yulia. Oke, saya paham Bu Lis. Nah, sekarang nih apa yang sudah Bu Lis lakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tadi? Iya, saya sudah memberi peringatan secara lisan pada siswa yang datangnya terlambat. Tetapi masih saja ada siswa yang masuk kelas dengan datang terlambat. Oke, bagus sekali sih tadi cara Bu Lis untuk mengatasi masalah ya. Nah, apa yang bisa Bu Lis lakukan selanjutnya untuk terus meningkatkan produktivitas Bu Lis? Iya, mungkin saya bisa mencoba melakukan praktek segitiga restitusi dengan cara memanggil murid tersebut. Ya, semoga nanti ada penyelesaian yang lebih baik dan pembelajaran selanjutnya bisa lancar, tidak ada hambatan, tidak ada siswa yang terlambat lagi. Oke, bagus sekali Bu Lis. Saya akan memberikan beberapa saran dan strategi untuk membantu Bu Lis mencapai tujuan Bu Lis. Nah, bagaimana perasaan Bu Lis setelah sesi ini? Iya, saya merasa senang ya Bu Yulia hari ini, merasa lebih yakin dan siap untuk mengambil tindakan untuk meningkatkan produktivitas saya. Sebelumnya terima kasih banyak atas bantuannya dan dukungan dari Bu Yulia. Ya, oke, sama-sama Bu Lis. Saya juga senang bisa membantu Bu Lis dan semoga sukses dalam mencapai tujuan Bu Lis dan jangan ragu untuk menghubungi saya kembali jika Bu Lis membutuhkan bantuan dan pendapat dari saya. Iya, terima kasih Bu Yulia. Wah, luar biasa sekali ya Bu Yulia ya. Tadi coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat, perasaan Bu Yulia bagaimana setelah coaching tadi Bu?
Ya, setelah sesi coaching hari ini nih Pak Wasid nih, saya merasa ini ya, kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai juga. Dan saya merasa bahagia bisa bercerita dengan coach saya dan semua permasalahan-permasalahan yang coach saya hadapi gitu. Oke, baik Bu Yulia, saat coaching tadi ya, merujuk pada indikator ketercapaian, Iya. itu dari pengembangan yang Bu Yulia harapkan. Kompetensi coaching Ibu kira-kira apa aja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi, Bu? Setelah melaksanakan coaching tadi, saya rasa saya sudah mampu fokus terhadap coach saya, yaitu mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta, seperti itu Pak. Oke, ya baik. Bu Yulia, jadi tujuan yang ingin atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan sudah tercapai ya Bu ya? Menurut saya sudah sih Pak Wasid. Oke, baik. Mohon maaf Bu Yulia, saya mohon izin untuk menyampaikan hasil dari pengamatan saya di Bu. Berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching antara Bu Yulia dengan Bu Lis tadi itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian kenapa berjalan baik? Karena saya pantau, saya amati, saya observasi tadi, saya lihat sudah menggunakan alur tirta. Kemudian Bu Yulia sudah menanyakan tujuan. Dari tujuan kita bisa mengidentifikasi dari permasalahannya. Kemudian dari rencana aksi tadi juga sudah ada. Kemudian ketika sudah ada rencana aksi, Bu Yulia sudah memancing juga untuk beliau berkomitmen. Nah, dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, Bu Yulia juga sudah melakukan tadi, sudah saya lihat sudah fokus dengan coach Ibu. Itu artinya Bu Yulia sudah melakukan kehadiran penuh atau present ya Bu ya. Kemudian Bu Yulia sudah mendengar aktif juga dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti yang Ibu Yulia sampaikan pada saat pra observasi tadi, itu adalah fokus kompetensi yang ingin Ibu Yulia capai ya. Iya. Artinya menurut saya coaching Bu Yulia tadi sudah cukup atau sudah sangat baik, kemudian sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu harapkan pada saat pra observasi tadi. Menurut saya sudah tercapai ya Bu ya. Ya Pak, menurut saya juga sudah tercapai sih, dan saya merasa senang dan juga berterima kasih atas umpan balik yang sudah diberikan Pak Wasid pada sesi coaching saya hari ini. Oke, sama-sama Bu Yulia. Nah, dari hasil coaching yang baru saja Ibu Yulia lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Pak, jadi saya berencana ke depannya nanti untuk melakukan latihan-latihan lebih intensif lagi dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak kepada coach saya dan coach bisa menyampaikan apapun masalahnya begitu. Baiklah Yulia, semoga kompetensi yang Ibu sebut tadi yang ingin Ibu kembangkan sesuai harapan Ibu, nantinya semoga juga bisa mencapai semua kompetensi-kompetensi tadi dengan berbanyak praktek coaching ya Bu ya. Iya baik Pak, jadi nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya nanti saya bisa lebih baik lagi. Amin. Kira-kira Bu Yulia ada hal lain lagi enggak kira-kira yang ingin sampaikan? Saya kira sudah cukup sih Pak, ya. Oke, baik Bu Yulia. Kalau begitu sampai ketemu lagi Bu Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Bu.